Oke, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Pada pertemuan ini kita akan membahas secara khusus ya terkait mentoring dari tugas kelompok yang sudah dibagikan kemarin ya di slide. Teman-teman bisa baca kembali. Tapi ini ada. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Ya, terima kasih Mas Agus sudah bergabung, Mbak Virginia. Terima kasih. Nah, kita lanjut terkait dengan tugas kelompok kemarin. Teman-teman bisa buka lagi slide-nya. Ya, saya coba share screen ya. Oke. Pada malam hari ini kita akan membahas tugas kelompok ya, mentoring tugas kelompok agar supaya teman-teman nanti terbantu dalam mengerjakan tugasnya nanti ya. Kemudian kemarin saya share tugasnya, yaitu yang pertama teman-teman bisa memilih studi kasus yang sudah ada, yang sudah saya siapkan. Yang pertama itu membuat e-commerce berbasis website. Nanti dibuatkan secara desain prototipenya saja ya, nggak perlu ngoding karena itu butuh waktu juga, waktu yang lama juga. Tetapi kalau memang teman-teman punya berminat untuk membuat sampai kepada tahap level implementasi, itu malah lebih bagus. Yang kedua, itu ada sistem informasi akademik berbasis web. Yang ketiga, ada sistem informasi perpustakaan berbasis website. Nah, untuk pembagian tugas kelompoknya, itu ada 3 ya kemarin. Yang pertama itu ada analisis sistem. Nah, dia ini bertugas sebagai yang melakukan analisis terhadap sistem yang akan kita kembangkan. Bagaimana proses bisnis dari sebuah project yang akan dikembangkan, misalnya e-commerce, nanti proses bisnisnya seperti apa, pasarnya di mana dan lain sebagainya, siapa penggunanya dan lain sebagainya. Itu kemudian si analisis yang melakukan analisis di bagian kebutuhan dari pengguna, kebutuhan fungsionalnya dan lain sebagainya. Kemudian ada analisis UX, dia akan memastikan apakah sistemnya nanti itu akan nyaman digunakan oleh pengguna. Nah, bagaimana dari sisi UX-nya itu dibuat dengan baik agar menghasilkan sistem yang bisa dinikmati atau bisa digunakan dengan mudah oleh pengguna. Dan yang ketiga ada desain UI. Nah, setelah semua analisis yang sudah dibangun, maka kemudian
teman-teman buat rancangan UI-nya atau yang biasa disebut dengan wireframe ya. Nanti dibuatkan seperti itu, contoh dari sistem yang teman-teman kembangkan. Kemudian tentukan kebutuhan bisnisnya ya. Kebutuhan bisnisnya itu apa saja yang menjadi kebutuhan dari bisnis yang teman-teman kerjakan ya, seperti tadi ya, itu ada contoh studi kasus yang sudah diberikan di slide itu. Nanti tentukan arahnya kemana, kemudian pangsa pasarnya seperti apa, terus penggunanya siapa saja dan lain sebagainya, itu ditentukannya. Kemudian kebutuhan pengguna, apa saja sih hal-hal yang harus dilakukan seorang pengguna itu ketika mereka menggunakan sistem kita. Itu juga harus ditentukan, karena pada tahap ini teman-teman harus mendeskripsikan per tahap ya. Jadi ketika nanti misalnya ada kebutuhan pengguna login, nah login itu tahapnya seperti apa sampai pengguna itu berhasil login begitu. Kemudian ada kebutuhan fungsional, yaitu apa saja fitur-fitur yang harus ada di dalam sebuah sistem. Jadi kebutuhan fungsional ini berkaitan dengan fitur wajib ya yang harus ada di dalam sistem. Layanannya seperti apa? Kalau misalnya kita ambil contoh rental mobil ya. Rental mobil itu fungsionalnya apa saja sih? Dia bisa melakukan pemesanan mobil, dia bisa melakukan pemilihan lokasi dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah kebutuhan fungsional yang harus ditentukan teman-teman ketika membuat atau merancang sebuah sistemnya nanti. Nanti kita coba berikan contoh. Kemudian gunakan use case. Use case ini cara yang paling efektif untuk mendeskripsikan tugas dari pengguna ketika mereka menggunakan sistem kita, atau aktivitas apa saja yang harus digunakan, yang harus dilakukan seorang pengguna ketika mereka menggunakan sistem kita. Nah, misalnya nih, saya ambil contoh di kebutuhan login, kebutuhan sistem ATM ya. Jadi ada kebutuhan pengguna login. Login itu kebutuhan fungsional dari sebuah sistem ya. Ya, kebutuhan fungsional dari sebuah sistem. Yang pertama, dari sistem itu harus menyediakan input kartu ATM-nya, karena bagaimana caranya si nasabah itu melakukan login gitu kan. Maka kemudian sistem harus menyediakan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang harus digunakan oleh si pengguna. Pertama, dia menyediakan input kartu ya. Yang kedua adalah menampilkan halaman input kartu, menampilkan halaman input. Jadi setelah diinputkan kartu, nanti dia akan menampilkan apa setelah itu, misalnya menampilkan input PIN gitu ya. Kemudian kebutuhan fungsional lainnya adalah sistem bisa melakukan validasi PIN. Apakah PIN yang dimasukkan oleh pengguna itu benar atau salah. Jadi di situ ada if else-nya lah, semacam itu. Kemudian kalau misalnya PIN-nya benar, maka akan menampilkan apa? Menu utama misalnya. Kemudian kalau misalnya salah, dia akan menampilkan apa? Dia akan kembali ke halaman input PIN dan lain sebagainya. Kemudian ada menampilkan daftar menu utama. Ya. Setelah loginnya berhasil, input PIN-nya berhasil, dia akan menampilkan menu utama. Dan menyimpan aktivitas pengguna. Ini juga salah satu aktivitas yang tersedia di dalam sistem ATM-nya itu. Jadi selain
dari kebutuhan-kebutuhan fungsional yang harus ada, yang harus digunakan oleh manusia, pengguna, maka aktivitas dari pengguna itu juga menjadi hal penting untuk disimpan sebagai dokumen si banknya nanti ketika mereka mengevaluasi kembali uh, apa uh, penggunanya, nasabahnya dan lain sebagainya. Misalnya nih, ini adalah contoh use case dari sistem ATM, di mana di sini ada dua pengguna. Nah, di sini ada sistem inti dari perbankan. Nah, kalau kita melihat nasabah itu kita harus mendeskripsikan apa saja tugas atau kebutuhan dari nasabah itu. Dia bisa ngapain aja sih di sistem itu? Pertama, dia memasukkan kartu, ya. Dia bisa mengecek saldo. Kemudian dia juga bisa mengambil uang, ya. Dia juga bisa mengirim uang dan keluar dari sistem. Nah, sedangkan si petugas dia juga sebagai pengguna di sini, ya, sebagai pengguna. Artinya dia memiliki hak akses terhadap sistem ATM. Apa saja tugas yang dilakukan petugas ATM ini? Dia pertama bisa memasukkan kartu. Dia bisa memasukkan kartu, kemudian dia juga bisa melakukan atau mengupdate informasi dari kotak deposit. Apakah kotak deposit itu masih ada uangnya atau tidak. Nah, si petugas inilah yang punya wewenang untuk mengecek uh, stok dari uang yang ada di dalam kotak deposit itu. Nah, sedangkan sistem, kebutuhan fungsionalnya sistem, dia akan mengecek saldo dari nasabah. Tugasnya dia akan mengecek saldo dari nasabah. Kemudian dia akan mengambil uang, bisa mengambil uang dari sistem yang ada di dalam kotak deposit itu. Kemudian dia juga bisa mengirim uang, ya. Dia juga bisa mengirim uang. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita gambarkan untuk kebutuhan dari fungsional sistem yang akan teman-teman nanti akan kembangkan. Nah, kalau ini adalah contoh dari activity diagram. Contoh dari activity diagram. Eh, di sini ada deskripsi dari nasabah, ya. Pertama, aktivitasnya adalah memasukkan kartu. Nah, tahapnya adalah ketika si nasabah memasukkan kartu, maka sistem akan melakukan validasi kartu. Jadi kalau sebisa mungkin teman-teman itu mendesain sebuah activity diagram itu eh, bisa langsung sekaligus ataupun per case, ya, per tugas, ya. Itu bisa teman-teman kerjakan. Misalnya memasukkan kartu, dari sistem akan melakukan validasi kartu. Nah, di sini ada percabangan. Apakah kartu yang diinputkan si nasabah ini valid atau tidak, ya. Ketika dia valid, maka akan menampilkan menu PIN. Ketika dia tidak valid, maka sistem akan mengeluarkan kartu. Kira contohnya seperti ini. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya mungkin? Atau mungkin masih ada yang eh, apa kurang mengerti tentang tugasnya? Kita diskusi saja. Karena ini adalah forum santai saja. Ada yang mau bertanya?
Tidak ada? Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, misalnya kita ambil apa namanya contoh studi kasus ya. Di sini saya akan coba mensimulasikan bagaimana kemudian kita mendeskripsikan berbagai kebutuhan dari proses bisnis, ya, kebutuhan pengguna dan lain sebagainya. Kita coba simulasikan. Nah, di sini saya coba mengangkat satu topik ya, yaitu rental mobil berbasis website. Nah, jadi di dalam menentukan eh, mengerjakan tugas ini, yang pertama sekali adalah kita harus menentukan proyeknya apa dulu yang akan kita kembangkan. Tadi sesuaikan dengan sesuaikan dengan studi kasus masing-masing teman-teman. Ya, Mas Agus, ini kita bahas contohnya. Eh, Tentukan dulu proyek atau sistem yang akan kita kembangkan itu apa yang akan kita kembangkan. Misalnya tadi ada e-commerce ya, ada sistem formasi akademik, ada sistem formasi perpustakaan, itu adalah contoh dari proyek yang akan kita kembangkan. Nah, sesuaikan dengan uh, proyek masing-masing ya. Sebelum lanjut ke sini, untuk pembagian job desk dari teman-teman itu apakah sudah dibagikan dan sudah menentukan proyek yang akan dikembangkan apa saja? Sudah ada yang menentukan job desk dari masing-masing kelompok? Ya, saya harap uh, ditentukan ya secepatnya, karena biar cepat berjalan. Kemudian tentukan, kita lanjut ya. Kemudian tentukan proses bisnisnya apa. Kemudian penggunanya. Kita langsung edit saja. Misalnya proyek akan kita kembangkan adalah sistem informasi sistem rental mobil berbasis web. Sistem rental mobil berbasis website. Kemudian proses bisnisnya seperti apa? Nah, ini nanti teman-teman harus menentukan visi misinya apa saja. Pertama, visi misinya, misi dari proyeknya itu ya. Kemudian tujuan kenapa dibangun sebuah sistem ini, tujuannya apa ya, dan lain-lain nanti ditentukan berkaitan dengan proses bisnis yang ada di dalam sebuah
yang ada di dalam sebuah proyek teman-teman. Nanti pangsa pasarnya di mana, ya, target penggunanya itu siapa. Misalnya di bagian pengguna. Jadi eh, apa namanya? Siapa yang akan menggunakan apa namanya sistem kita, itu kita harus menentukan, ya. Misalnya siapa yang akan menggunakan uh, siapa yang akan menggunakan sistem kita. Misalnya kalau studi kasusnya itu adalah rental mobil, maka misalnya mahasiswa dan umum misalnya. Karena uh, mahasiswa kan juga bisa melakukan pemesanan mobil dan lain sebagainya, dan umum juga bisa melakukan pemesanan mobil atau melakukan rental mobil. Kemudian proyek yang akan dikembangkan apa sih? Ya, 5W per 1H. Misalnya rental mobil. Kemudian di mana produk atau sistemnya itu akan digunakan, ya. Di mana produk atau proyek itu atau sistem itu akan digunakan. Misalnya di semua tempat yang terjangkau internet misalnya. Jadi sistem ini akan bisa diakses ketika di semua tempat yang memang di situ ada koneksi internet. Ya, jadi ini nanti berbasis online tentunya. Kemudian kapan sistem ini digunakan? Ya. Berarti kalau misalnya mobil itu di apa namanya di setiap saat, ya, itu bisa digunakan oleh siapa saja dan kapan saja. Misalnya apa? Di mana saja. Dan mengapa orang itu harus menggunakan sistem kita? Itu juga harus dideskripsikan. Itu juga harus dideskripsikan. Kenapa orang harus menggunakan produk atau layanan kita? Misalnya karena atau untuk mempermudah dalam melakukan pemesanan. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti kita coba buat lagi. Kemudian setelah itu kita akan menentukan kebutuhan fungsional dari
sistem. Kita akan tentukan kebutuhan dari fungsional pengguna dulu. Ya. Yang pertama, dia bisa ngapain aja sih di sistem itu. Ya. Kalau studi kasusnya adalah rental mobil, pertama dia bisa melakukan pemesanan mobil. Kemudian lagi login ke register dulu, register, kemudian login ke sistem, kemudian melakukan pemesanan mobil dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian kita harus tentukan kebutuhan fungsional dari pengguna itu. Seperti yang saya jelaskan pada studi kasus ATM tadi ya, itu sama seperti itu. Kemudian ada kebutuhan fungsional sistem. Kita juga harus mendeskripsikan kebutuhan ini. Misalnya dulu. Kebutuhan fungsional dari sebuah sistem adalah menampilkan, misalnya menampilkan daftar mobil, memproses pemesanan, dan lain-lain. Ini adalah salah satu contoh yang bisa teman-teman kerjakan dan dideskripsikan secara detail nanti ya. Ini hanya sebagai contoh dari penggunaan studi kasus dari sistemnya. Kemudian setelah itu barulah kemudian kita melakukan desain, ya, desain prototipe dari sistem yang akan kita kembangkan seperti prototipenya seperti apa, desainnya seperti apa, nanti dibuat dalam bentuk desainnya, prototipenya, atau yang disebut dengan wireframe. Nah, kalau teman-teman pengen sampai pada tahap level implementasi itu malah lebih bagus ya, karena goalsnya nanti teman-teman sudah tahu seperti apa sistem yang kita rancang itu, apakah memang mirip dengan yang kita bangun dari awal, seperti itu. Nah, untuk saran tools yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat atau mendeskripsikan task dari tugas-tugas yang akan dikerjakan, yang harus dilakukan seorang pengguna terhadap sistem, itu bisa teman-teman gunakan enterprise arsitektur. Ya, untuk membuat prototipenya, teman-teman juga bisa menggunakan Figma atau Just in Mind. Ini bisa teman-teman pilih salah satu dari aplikasi atau tools yang ada ini, tergantung teman-teman. Nah, di dalam enterprise arsitektur itu ada simbol yang bisa teman-teman pahami. Misalnya ini adalah aktor. Ini adalah simbol aktor yang mendefinisikan pengguna. Penggunanya itu siapa saja. Dan ini case-nya yang mendeskripsikan apa saja tugas yang akan dilakukan seorang pengguna. Ini hubungan, ya, relationship, hubungan antara aktor ke penggunanya itu, atau sistemnya itu seperti apa, nanti digunakan digambarkan seperti ini. Misalnya kita
coba contohkan ya. Ini saya stop share dulu. Ini saya coba stop sharekan dulu. Saya akan share. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah salah satu tools yang saya jelaskan tadi ya, yaitu Enterprise Architecture. Nanti tampilannya seperti itu, mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah menggunakan ini apa belum? Ya, saya langsung saja kita mulai ya. Kita new project dulu. Sistem harusnya memang mata kuliah interaksi manusia dan komputer itu harus ada prakteknya sebenarnya, tapi nggak tahu di Stekcom itu tidak ada praktek. Nah, dengan adanya praktek itu sebenarnya membantu Pak, tugasnya itu kita apa harus buat aplikasi. Kalau menurut saya ya itu tidak harus buat aplikasi ya, karena cukup sampai pada level prototype-nya saja. Tapi kalau memang teman-teman pengen sampai ke arah aplikasi atau implementasi dari prototype-nya itu malah lebih bagus. Dan kalau misalnya ada yang uh, berhasil sampai kepada apa namanya sampai pada tahap implementasi sistemnya, itu nanti bisa dilaporkan ke saya. Sebenarnya cukup sampai pada level prototype-nya saja, wireframe-nya. Nah, untuk menggambarkan aplikasi yang akan teman-teman buat. Nanti saya coba contohkan seperti apa gambarannya. Nah, di sini ada menampilkan apa namanya core modeling. Ya. Teman-teman bisa menggunakan memilih dari salah satu core modelingnya. Kalau teman-teman bekerja sebagai sistem analisis, pasti akan berkecimpung di dalam hal ini ya, terutama di BPMN ya, yang menggambarkan proses bisnis dari sebuah stakeholder atau sebuah enterprise yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, misalnya kita pilih use case ya. Use case ini adalah yang menggambarkan uh, apa ya tadi? Menggambarkan aktivitas atau tugas yang harus dilakukan seorang pengguna terhadap sistem. Oke. Use case model.
Nah, sini sudah jadi ya. Kita coba klik. Nah, ini kita blok all, kita hapus. Nah, di sini ada tools yang bisa kita gunakan, seperti yang tadi saya jelaskan di slide. Ini ada aktor, ya. Aktor itu tadi yang menggambarkan pengguna, siapa penggunanya, ya. Ini bisa teman-teman gunakan. Use case ini yang mendeskripsikan tugas dari pengguna. Nah, boundary, kita pilih boundary. Login misalnya, apa sistem rental mobil. Kemudian kita coba pilih apa namanya, aktor. Nah, kita di sini masukkan deskripsinya, itu pengguna. Penyewa lah, kalau kan mobilnya penyewa. Nah, si penyewa ini atau pengguna ini tadi seperti tugas yang sudah kita deskripsikan, apa saja kebutuhan dari pengguna itu. Kita gambarkan. Kemudian kita pilih aktor, use case, kemudian association. Pertama, dia bisa ngapain aja di sistemnya, login misalnya. Ingat ya, apa namanya, use case ini adalah cara yang paling efektif ketika teman-teman mendeskripsikan berbagai kebutuhan dari sistem yang akan dikembangkan. Jadi sebenarnya cukup use case ini saja, use case sama activity diagram itu saja yang teman-teman misalnya bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Misalnya teman-teman bekerja di sebuah perusahaan terus mendapatkan tugas ya, apa, mengembangkan sebuah sistem. Terus kebetulan teman-teman itu punya klien pengen membuat sebuah sistem formasi misalnya. Nah, teman-teman sebenarnya cukup mempresentasikan use case dan sama activity diagram saja kepada stakeholder tadi, kepada klien teman-teman tadi, karena untuk memberikan gambaran terhadap sistem yang akan dikembangkan. Setelah mereka semua itu setuju dengan apa yang teman-teman itu deskripsikan di dalam sebuah dokumentasi teman-teman, maka itu bisa dibuat atau digambarkan dalam bentuk prototyping atau wireframe-nya. Nanti setelah itu kalau bisa selama proses desain itu teman-teman harus melibatkan perwakilan dari klien teman-teman, karena untuk memastikan apakah desain atau implementasi sistem dari teman-teman itu sudah sesuai nggak dengan kebutuhan dari pengguna. Jadi secara tidak langsung si klien itu bisa melakukan evaluasi sendiri terhadap sistem yang teman-teman kembangkan.
Nah, misalnya di sini si pengguna dia bisa login. Kemudian dia bisa ngapain aja selain login. Ya, dia bisa register dulu dong. Sebelum login dia harus punya akun dulu ya. Sorry, dia harus register dulu. Register dulu. Register baru login. Kemudian setelah login dia bisa ngapain aja di sistemnya. Dia bisa melakukan pemesanan mobil. Contoh gampangnya saja ya. Nanti sebenarnya masih ada lebih detail daripada ini sebenarnya, karena ini kita buat contoh saja, maka nggak apa-apa seperti ini dulu. Kemudian setelah melakukan pemesanan mobil, dia bisa ngapain aja, gitu kan. Melakukan check out mobil atau logout dari sistem ya. Mobil, melakukan pemesanan mobil, baru kemudian pembayaran. Dan logout dari sistem. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, nanti gambaran tugas yang akan teman-teman kerjakan nanti bisa seperti ini ya. Kemudian nanti ada sampai pada tahap activity diagram dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada namanya activity diagram. Jadi nanti contoh dari aktivitas diagramnya tadi seperti ini ya. Ya,
Misalnya tadi memasukkan kartu, ya, ada nasabahnya, dia memasukkan kartu, dari segi sistem dia bisa melakukan validasi terhadap kartu tersebut, apakah memang itu benar atau tidak. Jika benar, maka akan menampilkan apa setelah itu. Jika salah, maka akan menampilkan apa. Misalnya dia akan mengeluarkan kartu tersebut. Mungkin sampai sini dulu, ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo teman-teman. Berarti cuma membuat use case sama prototype aplikasi yang ingin kita buat. Iya Mbak, betul sekali. Jadi yang dibuat teman-teman nanti itu adalah sampai pada tahap prototyping. Saya akan coba kasih contohnya. Bentar, ada ya. Coba cari. Seperti ini. Nanti cukup seperti ini aja contoh dari prototyping yang akan nanti teman-teman buat. Jadi nanti bagaimana si user bisa melakukan pemesanan mobil atau melakukan rental mobil. Dia bisa memilih mobil dan lain sebagainya. Itu contohnya seperti itu. Mungkin ada yang lain? Ya, nanti apa tugasnya nanti dipresentasikan di pertemuan-pertemuan akhir setelah sebelum sebelum UAS ya, sebelum UAS nanti di pertemuan keberapa itu. Ya pokoknya nanti saya infokan di minggu-minggu terakhir sebelum ujian akhir semester nanti dipresentasikan. Kalau bisa nanti disimulasikan ya, nanti apa ada namanya Figma tadi atau Just in Mind, itu bisa langsung mendemonstrasikan sistem yang akan dibuat teman-teman. Jadi ketika nanti diklik login, tombol login, nanti dia akan menampilkan halaman atau form login itu sendiri. Jadi secara tidak langsung sudah melakukan simulasi, bukan hanya sebatas gambar saja sebenarnya itu yang ada di Just in Mind atau di prototype apa di Figma itu. Nanti teman-teman coba searching dulu Figma ataupun Just in Mind tadi ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Figma atau Just in Mind. Teman-teman boleh memilih salah satu ini. Kalau Just in Mind mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mas Handoyo atau Mas Agus? Belum Pak, belum ada. Ya Mas. Ya, terima kasih Mbak, siapa tadi Mbak Virginia sudah bertanya. Tugas kelompoknya itu yang job desk-nya itu sudah dibagikan apa belum ya? Belum Pak, belum dibagikan. Itu nanti dilaporkan ya kalau udah dibagikan ya. Baik Pak. Iya Pak. Oke, saya rasa cukup sekian
eh, pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.